Mungkin masih banyak dari kita itu yang nanya, kenapa ya aku udah pakai skincare ini kok kayaknya tuh nggak ngefek? Padahal aku udah beli skincare bagus, tapi di mukaku kok nggak ada perubahan. Nah, di video kali ini aku bakal bahas kenapa sih skincare yang kita pakai itu kayak nggak ngefek dan nggak ngaruh ke kulit kita. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau nyapa kalian dulu. Dan kalau misalnya kalian baru pertama kali mampir di channel ini, welcome, nama aku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan kalian juga bisa follow aku di Instagram. Ada begitu banyak produk skincare di luar sana dan klaimnya itu pasti macam-macam ya, dan mereka pasti mengklaim kalau produk mereka itu bagus. Tapi waktu kita beli dan kita coba, kok kayaknya tuh nggak ngefek gitu loh di kulit kita. Sebenarnya ada banyak alasan kenapa skincare yang kita pakai itu nggak ngaruh ke kulit kita. Bukan karena produk skincare-nya itu jelek atau nggak berfungsi, tapi lebih ke mungkin produknya itu tuh nggak cocok di kulit kita. Jadi kalau misalnya kalian itu udah nyobain berbagai macam skincare tapi nggak ada efeknya, mungkin ada beberapa hal ini yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, karena kita nggak konsisten dengan perawatan kulit kita. Sebetulnya kunci dari segala macam perawatan itu adalah konsistensi. Nah, kalau misalnya kita nggak konsisten, pastinya hasil yang didapatkan itu nggak akan maksimal. Kita harus membiasakan diri untuk melakukan rutinitas perawatan kulit. Jadi sesibuk apapun dan mungkin secapek apapun kita, perawatan kulit itu tuh jangan sampai di skip. Kadang-kadang kita, apalagi nih untuk malam hari, itu kadang-kadang banyak dari kita yang suka skip skincarean di malam hari. Padahal ini tuh penting banget untuk kasih nutrisi ke kulit kita, dan ini juga penting banget untuk meregenerasi kulit. Alasan yang kedua kenapa skincare itu nggak ngefek di kulit kita, karena mungkin kita lagi mengalami perubahan hormon. Fluktuasi hormon itu merupakan suatu hal yang normal, dan ini juga berpengaruh kepada kulit kita. Perubahan hormon bisa terjadi karena perubahan gaya hidup seperti diet, kehamilan, dan waktu kita melepas pil kontrasepsi. Pastinya perubahan hormon ini tuh akan berpengaruh kepada kulit. Masalah yang paling sering dikaitkan dengan perubahan hormon ini tuh biasanya timbulnya jerawat. Dan sebenarnya untuk mengatasi jerawat ini, perawatan dari skincare aja itu nggak cukup. Kita harus konsultasikan ke ahlinya untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Alasan yang ketiga adalah kita menggunakan bahan aktif dalam skincare yang terlalu berlebihan. Kadang kita itu pengen hasil yang cepat dan instan, jadi kita itu asal mencampurkan bahan aktif di waktu yang bersamaan. Harapan kita sih untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi ternyata ini tuh sebenarnya nggak baik juga buat kulit. Ada beberapa bahan aktif yang memang nggak bisa disatukan karena ini tuh bisa bikin iritasi ke kulit. Contohnya penggunaan vitamin A atau retinol itu nggak bisa disatuin dengan kandungan AHA dan BHA karena mereka ini merupakan bahan aktif untuk chemical exfoliating. Kalau misalnya kedua bahan ini kita gunakan secara berlebihan, ini bisa menimbulkan iritasi dan merusak skin barrier. Skin barrier yang rusak dapat menimbulkan jerawat, kemerahan, dan kulit kerasa kering dan mengelupas. Alasan yang keempat, karena kita kurang lama menggunakan produk tersebut. Selain konsistensi, kunci dari penggunaan skincare adalah kesabaran. Sabar. Jadi nggak ada hasil yang instan. Kita itu harus pakai semuanya itu secara rutin dan harus sabar menunggu hasilnya. Berapa lama biasanya kita bisa melihat hasilnya itu tergantung juga dari jenis kulit kita. Biasanya produk exfoliator itu cukup cepat untuk membuat kulit kita kelihatan glowing sementara. Dibutuhkan waktu 4-8 minggu untuk melihat perubahan dari penggunaan skincare secara konsisten. Alasan yang kelima, karena kita menggunakan produk yang salah untuk jenis kulit kita. Banyak dari kita itu cuma kemakan iklan doang waktu kita membeli produk tertentu. Tapi kita itu nggak tahu sebenarnya produk itu tuh cocok atau enggak di kulit kita. Misalnya, kalau kulit kita itu nggak punya masalah hiperpigmentasi, kita nggak butuh serum untuk hiperpigmentasi. Jangan cuma asal-asalan minta saran dari teman atau keluarga, bahkan cuma kemakan doang sama review influencer, karena kebutuhan masing-masing kulit itu pasti berbeda. Jadi gunakan produk yang memang kita butuhkan untuk kulit kita. Alasan yang keenam, adanya perubahan faktor gaya hidup. Lifestyle kita ini tuh berpengaruh besar sama kulit kita. Level stres itu juga menjadi salah satu faktor yang paling besar yang mempengaruhi kesehatan kulit. Waktu kita stres, tubuh kita itu akan mengeluarkan hormon yang disebut kortisol. Ini tuh biasanya akan meningkatkan produksi minyak di kulit. Dan pastinya produksi minyak berlebih ini akan menimbulkan jerawat.
Stres juga dapat mempengaruhi pola tidur. Pola tidur yang nggak teratur juga bisa membuat kulit kusam dan dehidrasi. Karena tidur juga penting untuk pembaruan sel-sel dan memperbaiki kerusakan kulit. Alasan yang selanjutnya karena produk yang kita pakai mungkin udah kadaluarsa. Banyak dari kita membeli produk dengan ukuran yang besar untuk berhemat. Tapi kita itu kadang-kadang suka lupa gitu loh expired date-nya. Karena produk yang udah expired itu pastinya akan mengubah komposisi dan khasiat dari bahan tersebut. Skincare yang udah expired juga pastinya akan membuat kulit iritasi. Jadi kita harus ingat kapan tanggal kita buka produk tersebut dan pelajari penggunaan produk tersebut setelah dibuka berapa lama. Jika ada perubahan tekstur, warna, dan bau, ini juga bisa menandakan bahwa produk yang kita pakai itu udah mau expired. Produk-produk yang tidak menggunakan paraben biasanya itu mempunyai jangka waktu expirednya itu lebih cepat. Sama juga halnya dengan kalian yang suka memakai perawatan kulit alami. Alasan yang selanjutnya, kita itu nggak pernah ngecek sama sekali tentang kulit kita. Jadi kita nggak tahu kulit kita itu jenisnya apa, kita nggak pernah konsultasi sama sekali ke profesional ahli kulit gitu. Makanya kita tuh kayak cari produk juga asal-asalan. Kadang kita itu lebih milih untuk beli produk yang ratusan ribu tanpa konsultasi ke dokter atau ahli kecantikan. Kadang ini juga perlu kita lakukan, apalagi kalau misalnya kita udah menggunakan banyak produk skincare tapi kayak nggak ada efeknya. Bisa aja produk-produk yang selama ini kita pakai itu nggak sesuai dengan kondisi kulit kita. Dan jangan sampai kita itu malah beli krim abal-abal yang kelihatannya itu seperti krim dokter tanpa kita konsultasi dulu sama ahlinya. Jadi itu tadi beberapa alasan kenapa skincare yang kalian pakai itu nggak ngaruh ke kulit kalian. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk like dan share. Tungguin juga video-video yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!